Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Tahukah kalian bahwa pada zaman dulu banyak para pendekar dan orang-orang sakti dengan kekuatan yang luar biasa dengan ajian serta ilmu-ilmu gaib yang mereka miliki menjadikan mereka disegani oleh para lawan-lawannya. Bagaimana tidak disegani, bahkan hanya dengan satu pukulan bisa membuat batu hancur berkeping-keping dan bisa mematikan orang hanya dengan sekali pukulan. Tidak hanya itu, mereka pun mampu meringankan tubuh seperti kapas dan terbang bagai burung yang lincah. Ketika tubuhnya sudah terpotong oleh pedang, lawan pun masih tetap bisa tersambung kembali dan hidup kembali. Mereka disegani dan ditakuti bukan hanya karena mereka mempunyai kekuasaan dan kerajaan, tapi mereka juga mempunyai ajian-ajian sakti mandraguna sulit ditandingi. Walaupun keberadaan mereka telah tiada, tapi ilmu-ilmu mereka masih ada sampai sekarang ini yang diwariskan turun-temurun pada orang-orang tertentu saja. Dan inilah beberapa ilmu atau ajian-ajian sakti mereka yang konon masih ada hingga sekarang ini. Yang pertama adalah ajian Brajamusti. Ajian Brajamusti adalah ilmu kanuragan tingkat tinggi yang tidak untuk digunakan sembarangan apabila dalam keadaan terdesak. Karena itu orang yang mempunyai ajian ini bukanlah orang-orang sembarangan, tentu harus orang yang berjiwa kesatria. Sebagai ajian tingkat tinggi, ajian Brajamusti ini sering digunakan untuk bertahan hidup di medan peperangan. Karena ajian ini membuat penggunanya memiliki kekuatan fisik dan mental yang luar biasa, mematikan untuk menyerang dan memukul yang menjadi targetnya. Konon lawan yang berhadapan dengan ajian Brajamusti ini akan takluk. Yang kedua adalah ajian Rawarontak. Ajian Rawarontak ini merupakan suatu ilmu gaib yang berasal dari tanah Jawa. Konon ilmu itu mampu menjadikan pemiliknya sulit untuk mati meskipun tubuhnya sudah terpotong-potong dengan berbagai macam serangan dan senjata. Ilmu ini biasa digunakan para jawara di masa lalu untuk mencapai kemenangan dari lawan-lawannya. Akan tetapi semakin hebat suatu ilmu itu, maka akan semakin berat cara untuk menguasainya dan mendapatkannya. Begitupun dengan ajian Rawarontak, untuk bisa menguasainya seseorang itu harus melewati laku ritual yang sangat berat. Hanya sedikit orang yang bisa menguasai ajian Rawarontak ini. Meskipun berat syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu ini. Konon ilmu ini bisa diwariskan kepada seseorang, tapi orang yang telah mewarisi ilmu ini akan hilang kesaktiannya, bahkan berujung kematian. Yang ketiga adalah ajian Pancasona. Ajian Pancasona adalah ajian tingkat tinggi yang terkenal di masyarakat tanah Jawa. Khususnya di dunia persilatan pada zaman dulu, ilmu ini terbilang menakutkan dan sulit dicerna oleh akal sehat. Karena kehebatan dari ilmu ini membuat penggunanya akan sulit dibunuh dengan berbagai macam serangan dan senjata, membuat lawan kocar-kacir dan kebingungan. Yang keempat yaitu ajian Waringin Sungsang. Ajian Waringin Sungsang merupakan ajian terhebat dalam dunia persilatan, khususnya berada di tanah Jawa. Ajian ini adalah salah satu ilmu tingkat tinggi yang mempunyai daya kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Apabila terkena oleh lawannya, ajian Waringin Sungsang dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dengan bertujuan untuk bisa menandingi kesaktian dan melumpuhkan kesaktian para lawan-lawannya yang membuat kerusakan di tanah Jawa pada masa itu. Dengan ajian yang luar biasa itu, maka para pendekar aliran putih dengan mudah menang dari peperangan. Dan tidak hanya itu, kehebatan dari ajian Waringin Sungsang juga mampu untuk menghilangkan kesaktian dan melumpuhkan tubuh lawannya menjadi tidak berdaya. Secara bahasa, Waringin Sungsang adalah berarti pohon beringin yang terbalik, yaitu pohon yang dengan akar terbalik. Waringin Sungsang ini mempunyai arti dan filosofi yang dalam, yang dimana bermakna sumber segala kehidupan, sumber kebahagiaan, keagungan dan asal mula kejadian. Ajian Waringin Sungsang merupakan keilmuan tingkat tinggi dan tidak sembarangan orang bisa menguasainya. Konon seseorang yang mampu menguasai ajian Waringin Sungsang ini adalah mereka para sesepuh dan orang-orang yang sudah mumpuni dalam kekuatan fisik ataupun spiritualnya. Yang kelima, ajian Lembuskilan. Ajian Lembuskilan merupakan suatu ilmu gaib atau kebatinan tingkat tinggi. Konon para ulama
kiai dan para pejuang zaman dulu banyak yang menggunakan aji, lembu Skilan ini untuk melawan para penjajah negeri dahulu. Sehingga dengan gagah berani tanpa rasa takut menghadapi serangan senjata para penjajah. Tanpa takut terluka sedikit pun, konon kehebatan atau kekuatan dari aji lembu Skilan ini membuat tubuh penggunanya selamat dan kebal dari segala serangan. Senjata musuh-musuhnya walaupun dibacok, ditembak, dimariam, diiris tubuhnya tidak tergores, luka sedikit pun. Hal ini tentu membuat nyali para lawannya akan ciut. Tentunya tidak akan mudah untuk menguasai ajian. Itu adalah beberapa dari banyaknya ilmu kanuragan tingkat tinggi di tanah Jawa. Masih ada banyak lagi ajian sakti lainnya yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Tidak hanya di tanah Jawa yang menyimpan ajian-ajian sakti seperti yang saya telah sebutkan tadi. Di Nusantara ini masih ada banyak ajian-ajian dan keilmuan sakti lainnya. Oleh karena itu sebagai manusia yang lemah dan tidak mempunyai daya apapun kecuali atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, janganlah kita berlaku sombong dan sesumbar karena di atas langit masih ada langit lagi, dan dimanapun bumi dipijak maka disitulah langit dijunjung. Hargailah sesama dan saling tolong-menolong, itu adalah sifat kesatria dan orang-orang sakti. Terima kasih sudah menonton.